Perkenalkan, nama lengkap saya Ferdinandus Lutin, NIM 19320144. Hari ini kita akan mulai materi yaitu tentang teknik penyusunan tes subjektif. Yang kita bahas di sini adalah pengertian tes subjektif, jenis-jenis tes subjektif, dan kelebihan dan kekurangan tes subjektif. Yang pertama adalah pengertian tes subjektif. Tes subjektif adalah salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung pokok permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Yang berikut adalah jenis-jenis tes subjektif. Ada dua jenis tes subjektif, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Yang pertama, uraian terbatas. Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki soalnya. Contoh soal uraian terbatas yang pertama, jelaskan bagaimana prosedur operasional sebuah komputer. Operasional sebuah komputer Windows 7 adalah sebagai berikut. Langkah-langkah yang pertama adalah dari layar desktop Anda langsung klik start menu. Langkah-langkah yang berikut adalah setelah muncul jendela menu, klik di sisi sebelah kanan yang bertulis shutdown. Langkah-langkah yang berikut adalah klik sekali saja dan tunggu hingga komputer Anda benar-benar mati. Soal yang kedua atau soal yang berikut adalah sebutkan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah novel. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur dalam atau merupakan unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel, diantaranya yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya cerita, dan amanat. Jenis-jenis tes subjektif yang kedua adalah uraian bebas. Dalam bentuk ini peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematika sendiri. Peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda. Namun, guru harus mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik. Contoh soal,
Bagaimana dampak belajar online bagi siswa di masa pandemi? Belajar online ini bagus karena menuntut siswa untuk belajar mandiri, tetapi tidak maksimal karena kekurangan pulsa paket dan lain sebagainya. Soal yang berikut adalah jelaskan dampak negatif dan dampak positif belajar online beserta solusinya. Dampak negatif terhadap siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Yang ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Yang keempat, keterbatasan jaringan dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar online atau belajar daring. Yang kelima, anak berisiko kehilangan pembelajaran. Yang keenam, anak kurang bersosialisasi. Yang berikut adalah dampak positif pembelajaran jarak jauh, yaitu sebagai berikut. Dampak positif yang pertama adalah anak memiliki banyak waktu bersama keluarga. Yang kedua, metode belajar yang variatif. Ketimbang anak hanya belajar di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. Dampak yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Dampak yang keempat, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Yang kelima, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah. Yang berikut adalah solusi belajar online atau belajar daring. Solusi yang pertama adalah buat reminder jadwal kuliah online. Yang kedua, disiplin waktu dalam pengumpulan tugas. Yang ketiga, simak dengan baik materi perkuliahan online yang disampaikan. Yang keempat, catat hal-hal penting tentang materi perkuliahan. Dan yang terakhir adalah cari ruangan atau tempat yang buat kamu nyaman dan berkonsentrasi tinggi. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan tes subjektif. Kelebihan tes subjektif yang pertama adalah mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua adalah mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun bentuk kalimat yang mudah dipahami. Kekurangan tes subjektif adalah yang pertama, waktu untuk koreksinya lama dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Yang kedua, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilai. Jadi baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Shalom.